Yang memacu dalam benak kami, saya dan teman-teman adalah ingin seperti daerah-daerah lain, karena begitu menyebut nama jenis kesenian yang terlintas daerahnya. Orang kalau nyebut gandrung yang terlintas Banyuwangi. Teman-teman Ponorogo kalau sudah nyebut reog yang terlintas Ponorogo. Lah waktu itu belum ada Bondowoso itu apa. Akhirnya menemukan Singoulung dan kami namakan Rontek Singoulung. Ketika itu Singoulung sebagai sarana upacara bersih desa dan kami kemas menjadi sebuah seni pertunjukan. Itu sekolahnya kesenian semua, dua-duanya. Perkenalkan, nama saya Sugeng. Organisasi namanya Padepokan Seni Gema Buana ini, saya sebagai ketua Padepokan Seni Gema Buana. Karya tari Rontek Singoulung itu yang merupakan karya yang kami garap pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Itu yang namanya Rontek Singoulung. Pada tahun 1992 kami sudah mengadakan sebuah perkumpulan seni. Saya dan teman-teman mulai memikirkan tentang Bondowoso ini apa yang bisa muncul sebuah jenis kesenian. Nah, mulai itulah kita mulai menggagas. Pada tahun 1995 kami menemukan sebuah seni yang namanya Singoulung itu sebagai sarana upacara adat bersih desa di Desa Blimbing. Singoulung adalah menceritakan orang yang sakti mandraguna, yaitu seorang Demang di Desa Blimbing. Dia adalah orang yang bijaksana, berwibawa. Di samping itu memang Jukseng itu di samping orang yang bijaksana, berwibawa, memiliki ilmu supranatural yang tinggi, ilmu kesaktian yang luar biasa. Beliau bisa berkomunikasi dengan binatang yang dipilih salah satunya singo. Sehingga ketika itu banyak perusuh, banyak lawan yang kalau sudah terpojok dipanggillah temannya itu yang namanya Singo, dibantu oleh Mbah Jasiman dan anak buahnya. Ketika memang sudah harus memanggil kawannya yang namanya Singo itulah, dipanggilnya sehingga ikut mengusir lawan-lawannya dan selalu menang. Nah, sehingga kalau selalu menang itu dinamakan ulung. Nah, makanya dinamakan Singoulung.
singo sudah mengatakan nama binatang, ulung adalah tak terkalahkan. Jadi Jukseng itu hatinya orang yang ikhlas, orang yang bersih, orang yang berwibawa. Diwujudkan dalam implementasinya, temannya pakai singo ulungnya itu putih. Jukseng itu dalam kehidupannya menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu yang 9 itu, sehingga kumisnya 9 kanan, 9 kiri. Antara Jukseng dan singo ini istilahnya bisa dikatakan 2 in 1 sudah ya. 2 tapi 1, 1 tapi 2. Kemudian kami dengan teman-teman punya pemikiran kalau ini singo ulung ini bisa ditata, dikemas, dan bisa dibuat seni pertunjukan yang berangkat dari sarana upacara bersih desa. Kita itu banyak hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan, baik pola lantai, pola gerak, maupun penataan musik. Itu semua menjadi pertimbangan dengan pertimbangan nilai estetik atau nilai seni. Sehingga pada tahun 98 sampai tahun 2000 selesai 2 tahun. Sehingga sampai sekarang dinamakan singo ulung. Kemudian ketika menjadi seni pertunjukan karena penataan ini dan itu tadi, menjadi rontek singo ulung. Saya itu buat nama rontek itu petunjuk pada orang sepuh yang saya anggap mampu dalam bahasa Jawa kuno apa Jawa Kawi itu. Katanya rangkaian atau ya penataan. Karena ketika digunakan dalam upacara adat itu, singo ulung itu kan yang penting rame dan religi, jadi tidak memperhitungkan tentang seninya. Nah, kalau membutuhkan nilai-nilai estetiknya itu harus ditata kembali, disusun kembali, sehingga rontek itu katanya itu adalah rangkaian atau susunan. Agung-agung pangapura para yayi, sepuh anom lanang wadon are samaken sami akompol. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi agung-agung pangapura, istilahnya agung itu menyebut bahwa Tuhan yang maha agung. Pangapura minta maaf, lanang wadon sami kumpul. Laki perempuan sekarang sudah berkumpul. Lanang wadon sepuh anom lanang wadon. Orang sedesa kan ada yang sepuh, ada yang anom itu muda, lanang itu laki, wadon itu perempuan, kan semua berkumpul di situ. Sami asujud itu bukan sujud artinya menghaturkan doa. Are samakin hari ini, walaupun kan selamatan juga, walaupun mau pentas itu. Hijau, ini kan? Hijau. Oh ya, bener. Diri ya. Ada ya. Heruan. Pada lu. Iya. Ada yang mengatakan memang seni untuk seni, cuman kita sepakat seni adalah merupakan wadah atau media untuk komunikasi baik pada orang tua, tapi kita utamakan anak-anak muda
Untuk sistem pembinaan ya tidak sebatas pembinaan seni, tetapi mentalitas yang mungkin bermanfaat dari anak-anak yang kurang artinya ya seperti anak yang nakal, dalam kategori nakal ala anak muda itu kita arahkan biar ya perilakunya lebih baik, kita ingatkan, kita bina, kita bimbing di samping berkesenian. Itu sehingga alhamdulillah ya walaupun tidak 100% tapi banyak perubahan mereka itu. Namanya seni itu kan dinamis. Perkembangan itu kalau namanya untuk kesakralan selamatan ini baku dan kaku, artinya kalau bicara itu ya bicara usus selamatan ya enggak bisa, enggak boleh kan gitu. Tapi karena sudah di samping selamatan ada fungsi lain yang dinamakan untuk tontonan pertunjukan, sehingga mereka ini yang diambil istilahnya dari fungsi pertunjukannya itu sehingga dikolaborasikan apa saja ini tidak ada masalah namanya. Pakem dari sana ya ada seperti guling, terus lompat, ya lompat kecil itu sedikit sekali, kalau yang asli itu paling 3. Nah, akhirnya dikembangkan oleh Padepokan, kemudian dipakemkan oleh Padepokan, ada lompat-lompat ke depan, ke belakang, ada guling, ada tarung, itu merupakan, makanya kalau pentas pakai ini aja hafal, karena kalau ndak pakem mereka ndak hafal. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semakin menggemari milik sendiri, semakin senang dengan seni, tradisi atau budaya-budaya setempat, budaya-budaya sendiri, sehingga disitulah pertama bisa berkembang atau tumbuh dengan baik, berkembang, syukur menjamur, itu harapan. Jenis seni budaya milik notabene milik Bondowoso itu. Yang kedua, agar tidak punah harus adanya regenerasi. Jadi yang sudah anggaplah senior membimbing yang junior terus begitu, itu harapan. Untuk Padepokan mudah-mudahan dengan adanya Padepokan ini benar-benar sampai kapanpun menjadi sebuah wadah kreativitas untuk wadah pengimplementasian aspirasi seni anak-anak atau para remaja atau para generasi penerus, biar lebih senang, biar lebih mencintai milik sendiri atau mencintai budaya-budaya setempat. Cintai negerimu, kenali budayamu, termasuk di Padepokan ini khususnya Bondowoso pada umumnya. Gitu. Thank you.